يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نقول يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نقول يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال منتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نقول يا واسع الكرم. أمن تذاكر زير بذي سلمي ما جسد عن زراب مخلد بدمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه pada guru kita Ustaz Haji Muhammad Sabi kepada yang kami Islam. Al-Fatihah ila arwahil abaina wa ma'atina wa jadina wa jadatina wa li gharabatina wa ustadina wa li jami'il muslimina wa mu'minina wa mu'minat khususan Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari nafa'allahu bihi wa bikum bidarain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengurus yayasan yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua Umum Yayasan Bapak Hendra serta Wakil Bapak Andri Kusmayanto, Ustaz Rahmatullah pembina yayasan, Ustaz Ramdhani sebagai penasehat yayasan, Ustaz Salahuddin, Ustaz Satibi, Ustaz Aib Saibuddin dan seluruh para asatidz lainnya yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul, bermuajahah, ya, saling bertemu di Majelis Rotibul Haddad 2 mingguan sekali. Mudah-mudahan ya niat kita, langkah kita dari rumah masing-masing dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malam ini pembahasannya masih melanjutkan 2 minggu yang lalu berkaitan dengan bab zalim. Ya. Kemarin malam Senin dua malam Senin yang lalu ya telah disampaikan berkaitan dengan bahayanya pelaku zalim. Maka malam hari ini masih sebatas hal-hal ya ancaman Allah Subhanahu wa taala dari seseorang yang berbuat zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tayalisi wal bazari an Anasin. Dari Toyalis dan Bazar dari sahabat Anas. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasul? Az-zulmu salasatun. Ya. Kezoliman itu ada 3. Ya. Fazulmu la yaghfirullahu. Yang pertama, kezoliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zulmun yaghfirahu. Yang kedua, kezoliman yang diampuni Allah. Wa zulmun la yatrakahu. Dan yang ketiga, kezoliman yang tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezoliman ada 3 rupa, ya 3 macam. Yang pertama, kalau kita berbuat zalim, nggak ada ampunnya, nggak ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, insya Allah kita berbuat zalim diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila kita berbuat zalim, ya Allah tidak akan membiarkan begitu saja. Ya. Fa amma zulmal ladzi la yaghfiruhu. Maka adapun kezaliman alladzi la yaghfiruhu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fasyirku yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zalim juga namanya. Ya, hati-hati. Kalau kita sudah berbuat syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada satu kekuatan selain kekuatan Allah, maka itu adalah satu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita ada pada diri kita kezaliman yang tidak diampuni, ya, tanpa kita sadari. Ya. Kadang Allah kita nomor 2-kan, ya. Padahal segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan ya kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman siapa Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kesesatan, satu kezaliman yang amat sangat besar. Itu syirik kepada Allah. Kalau kita nggak pakai sesuatu, maka kita akan lemah.
maka dengan benda tersebut kita bisa menjadi kuat. Nah, itu syirik. Ya. Artinya Allah kita nomor duakan. Yang kita utamakan benda tadi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifati dengan yang lain. Ya. Jangan sekali-kali kita itu mengatakan hal demikian. Kalau saya berobat ke dokter si fulan, maka pasti sembuh dengan dokter itu. Nah, itu juga nggak boleh. Ya. Bahasanya bagaimana? Alhamdulillah, dengan wasilah perantara syariat dokter fulan, penyakit saya sembuh, Allah berikan. Nah, kayak gitu. Tapi tetap di bawah Allah. Allah jangan dilupakan. Ya. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Wa amma zulmu alladhi yaghfirullahu, dan adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa zulmul ibadi, yaitu satu kezaliman seorang hamba anfusahum akan diri mereka, fima bainahu wa baina rabbihim, antara manusia dan Tuhan mereka, dan Tuhan Allah maksudnya. Artinya apa? Kita berbuat zalim kepada sesama, kalau orang tersebut yang kita zalimi belum memaafkan kita, maka Allah pun nggak akan mengampuni kita, begitu maksudnya. Jadi kalau kita mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan zalim kita, perbuatan aniaya kita kepada seseorang, maka syaratnya orang yang kita aniaya mau memaafkan kita dulu, baru Allah memaafkannya. Jangan kita zalimin orang, kita aniaya orang, lalu kita minta doa kepada Allah, minta mohon kepada Allah agar dimaafkan kesalahan saya karena saya sudah menzalimi orang tersebut. Padahal kita belum minta maaf kepada orang yang kita zalimi, itu Allah nggak akan bisa memaafkan sebelum orang itu mengikhlaskan, ya, gitu ya. Wa Ahmad wa Sayyfan an Aisyah wa an Sa'id ibn Zaid, man zalama ida bisibrin minal ard ay qadrahu tuqahu ya min sab'i aradin. Dari Imam Ahmad dan Bukhari Muslim, dari Aisyah, dari Sa'ad, dari bin Zaid, man zalama, siapa orang yang berbuat zalim, berbuat salah, berbuat aniaya, ya, dari sidbrin, ya, sekedar hanya sejengkal mengambil hak orang minal ardi, dari tanah, batas rumah kita nih, ya, tanah kita. Kalau sekarang mungkin udah tembok, ya, tapi kalau zaman dulu kan batas patok, ya, malam nih orang pada tidur, dia bangun malam udah geser tuh patoknya, nggak usah banyak-banyak, sejengkal aja pindahin tuh. Kalau kita kan dulu batasnya paling patokannya pohonan atau besi, ya nggak bisa dibuktikan secara hukum, ya, hanya fakta saja, dan saksinya bukan kadang nggak kuat gitu ya. Nah, makanya banyak yang berlaku curang, ya. Sekarang masih ada nggak? Ya mungkin ada, ya. Kadang jalan, ya, digeser, karena bangun baru temboknya ditambahin sejengkal biar agak lega, itu juga sama itu, ya, zolim namanya, ya. Ai qadrahu, artinya sekedar ukurannya,
tuqahu, ya, dibebankan min sab'in aradin, dari 7 lapis tanah. Jadi kalau orang yang suka menzalimi mengambil hak orang 1 jengkal saja, maka dia akan dibebankan nanti di hari kiamat, ya, 7 lapis bumi ke bawah. Itulah yang ia pikul, yang ia terima bebannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyah sifullahu bihil ardo fayasirul buq'ata fi unukihi katuki. Tuh. Artinya, ya, melampaui siapa Allah Subhanahu wa taala kepadanya orang yang berbuat zalim, al ardo akan bumi, fayasirul buq'ata, ya, maka, ya, dia itu dibebankan di dalam lehernya, ya, diibaratkan dia memikul di dalam di atas lehernya itu karena beban dia mengambil hak orang dengan 7 lapis ke bawah daripada bumi tersebut, ya. Wa Ahmad wa Ibnu Hibban an Ya'la ibnul Murrah ayyuma rajulin zalama sibron, di mana-mana seseorang yang zalim sibron sebab karena 1 jengkal, minal ardi, dari hak milik orang, tanah orang, kullafahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala memaksanya ayah firahu, ya, untuk mengeruk nanti di hari kiamat. Dia disuruh mengeruk karena tadi mengambil sejengkal dari hak orang Subhanahu wa taala, hak orang tanah tadi yang ia ambil 1 jengkal, maka Allah nanti di hari kiamat akan memaksa orang yang zalim tadi untuk mengeruk lapisan tanah tersebut hatta yablugha akhiru sab'i aradin, sampai Allah menyiksa itu, suruh mengeruk tanah ke bawah 7 lapis bumi itu sampai kapan? Sampai Allah selesai menghisap makhluk-makhluk manusia yang ada di padang mahsyar yang telah dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini, ada orang yang zalim, ya, mengambil 1 jengkal saja, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia. Batasnya kapan? Sampai Allah selesai menghukum daripada manusia, seluruh manusia yang ada. Tuh, berapa banyak tuh manusia. Jadi nungguin itu. Kalau Allah udah kelar selesai menghitungnya, menghakimi daripada perbuatan semua manusia, maka selesailah hukuman orang yang zalim tersebut. Padahal sejengkal. Ya, sebenarnya bukan hanya tanah ini penggambaran saya dalam hadis Rasul, karena memang pada saat itu berlakunya biasanya yang sering dizalimi itu adalah tanah, ya. Sekarang banyak nggak hal-hal yang selain tanah? Ya banyak, ya. Kezaliman yang kita lihat sendiri di layar kaca televisi, ya, banyak kezaliman hak-hak orang, ya, yang dirampas. Berapa banyak, ya, yang miskin, ya, diambil haknya, ya. Orang yang nggak punya diambil haknya, ya, mereka sedih. Ya, nah disitulah ketika ada orang yang mengambil hak orang lain, maka sangat hati-hati. Bagaimana kalau dia ngambilnya puluhan meter, ratusan meter, hektaran meter misalnya? Ya Allah, nggak bisa habis disiksa. Beli tanah daerah Puncak atau daerah Bogor, insya Allah selesai. Ya karena kenapa? Yang punya tanah yang punya surat lebih dari 1, ya kan gitu. Akhirnya kita kalah tuh. Si Fulan punya suratnya, si Fulan punya suratnya. Siapa sih benar yang punyanya? Sengketa tuh, kita udah bayar, ya, puluhan juta, hilang begitu saja. Secara duniawi memang enak, ya, mempunyai uang
Tapi secara hakiki nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangankan ratusan meter, sejengkal saja hukumannya tadi sampai Allah selesai menyidang seluruh manusia. Tuh. Wa Abu Dawud man hama, barang siapa yang melindungi mukminan seorang mukmin, min munafikin, dari orang munafik, adahu qala, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, telah bersabda Rasulullah Muhammad SAW, ba'asallahu malakan yahmi lahmahu yaumal qiyamati min narin jahannama lil hadis. Ya. Telah mengutus siapa Allah Subhanahu wa taala malakan, akan malaikat, yahmi, yang melindungi, lahmahu, panasnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min nari jahannam, dari api neraka jahanam. Jadi kalau ada orang yang melindungi dari orang yang terzolimi, kita melerai, ada orang sengketa, ada orang bermasalah, ya, kita lindungi, ya, artinya lindungi yang benar, ya, insya Allah nanti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka jahanam. Tuh, memang berat. Kadang di dunia ini, apalagi zaman sekarang, kadang orang nggak mau tahu, ya, ada kejadian, daripada berisiko ditinggal, ya kan gitu. Daripada bermasalah, akhirnya cenderung dia nggak mau tahu. Padahal kalau kita bisa melindungi orang yang terzalimi, maka nanti kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Tuh, ya. Wal khatibu an Ali radhiyallahu an ittaqi da'watal mazlum. Nih, dari khatib, dari Ali radhiyallahu an, ittaqi da'watal mazlum, awas, jauhi dari doanya orang yang terzolimi. Nah, kita kira-kira pernah ngezolimin orang nggak? Kalau kita pernah ngezolimin orang, hati-hati atas doanya. Ya. Wa inna ma yas'alullaha ta'ala haqqahu. Karena sungguhnya orang yang terzalimi itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala haqqahu, akan haknya. Wa innallaha la yamna'u. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak zahakin haqqahu, ya, permintaan haknya. Jadi kalau orang yang terzalimi itu doanya manjur, ya, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kapan Allah buktikan, ya. Maka kalau kita menzalimi orang, cepat-cepatlah, ya, kita sadar diri, minta ikhlasnya dari orang yang kita zalimi. Khawatir kalau dia nggak terima, dia berdoa, dia nangis di tengah malam, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hati-hati, ya, karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak bukti-bukti itu, ya. Karena orang tersebut yang terzalimi tidak ada kemampuan apa-apa. Dia lemah. Secara ekonomi lemah, secara kedudukan lemah. Ya. Maka yang dia punya apa? Hanya doa kepada Allah. Dia hanya minta pertolongan kepada Allah. Maka disitulah ketika dia mohon kepada Allah dengan ikhlas, maka doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Rasul, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi. Wa tayalisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, da'watul mazlum mustajabatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, doanya orang yang terzalimi mustajabatun, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab. Wa in kana fajiron, walaupun yang berdoa itu orang berdosa. Kita banyak dosa nih. Kita dizalimi sama orang. Kita berdoa itu mesti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita punya dosa. Tuh. Fafajurahu ala nafsihi, karena apa? Berkaitan dengan dengan dosanya dia tanggung sendiri. Itu kan dosa dia kepada Allah. Tapi dosa hamba atau dosa manusia terhadap manusia, maka disitulah ada yang namanya keikhlasan dan keridhaan. Selagi dia tidak meridhoi, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang itu banyak dosa, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabul. Perkara dia berdosa, tanggung jawab dia sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itulah ancaman daripada Allah dan Rasul ketika kita berbuat zalim. Kalau kita berbuat zalim kepada Allah, segera arruju, taubat, kembali min akhlakil mazmuma ila akhlakil mahmudah, dari akhlak tercela kepada akhlak terpuji. Yang belum sholat kemarin belum sholat, sekarang sholat, namanya rujuk, namanya kembali taubat. Yang kemarin nggak mau puasa, sekarang puasa, berarti tobat, rujuk, kembali dari melakukan maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kemarin ya kita masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah, lalu kita kembali kepada jalan yang benar, namanya rujuk, kembali dari sesuatu yang dilarang kepada sesuatu yang baik. Nah, kita sempurnakan dengan kalimat istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi taubat itu nggak cukup dengan istighfar. Di samping kita mengucapkan istighfar, juga perlakuan kita harus dirubah, jangan diulang lagi. Istighfar kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Yang kedua, kalau kita ya berbuat zalim kepada manusia, Allah nggak akan mengampuni kita selagi atau sebelum orang tersebut mau memaafkan kita. Maka yang kadang sulit dan gengsi buat diri kita ketika kita ya berbuat salah kepada orang lain, ya, untuk melakukan itunya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Ali Imran 13334, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yanfiquna fis sarai wad dara wal kadziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segera untuk kembali menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, ya, surga itu diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Apa cara yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sara wad dara, ya, mau menginfakkan baik waktu lapang maupun sempit. Sedikit dia usahakan terus. Istiqomah bisa menyisikan sebagian rezekinya. Jadi nyumbang itu, sodako itu nggak harus nunggu kaya. Ya, sekarang semua kita bisa. Kan sesuai kapasitas, sesuai kemampuan. Mungkin kemampuan kita beda-beda. Ya, saya dengan Ustaz Rahmatullah beda kemampuan, dengan Pak Hendra beda. Nah, dengan beda itu tetap kita. Jadi jangan ngukur dulu, nanti saya kalau udah kayak Pak Hendra baru mau nyumbang. Ya nggak nyumbang-nyumbang. Kalau Allah kasih rezeki seperti Pak Hendra, kalau nggak seperti Pak Hendra nggak dikasih-kasih, ya kita nggak nyumbang-nyumbang. Jadi ukur sekarang diri kita, kayak gitu. Fisaro wador. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Nah, ini menahan amarah.
ya, wala afina ninas, dan mau memaafkan kepada manusia. Tuh, itulah akhlak orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berinfak, ya, mau berlapang dada, dan mau memaafkan. Itulah yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Kita ini masih jauh daripada kesempurnaan dalam hidup. Tapi berusaha dan berupaya, sedikit-sedikit kita kikis, ya. Apa-apa yang jahiliyah ada pada diri kita berusaha sedikit-sedikit kita perbaiki. Baik hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, begitu juga hubungan kita lebih-lebih kepada sesama. Hubungan kita, ya, diperbaiki. Ibadah kita belum sehebat orang-orang soleh. Proses, jangan kita tinggalkan, harus kita pertahankan istiqomah, ya. Hubungan kita belum sebaik orang dengan manusia, dengan sahabat, dengan tetangga. Kita berusaha untuk berbuat baik, karena nggak ada jaminan, ya, bagi seorang, ya, yang dikatakan bertakwa kecuali ia merajut hubungan baik, baik kepada Allah, begitu juga kepada manusia, ya. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.